Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya berasal dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum acara 8, yaitu tentang pengukuran antropometri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari antropometri, kemudian parameter apa saja yang digunakan dalam melakukan pengukuran antropometri, dan juga bagaimana sih cara mengukur dengan menggunakan pengukuran antropometri. Kemudian ada apa saja jenis-jenis dari pengukuran antropometri itu sendiri. Baik, sebelumnya tujuan dari praktikum acara 8 ini yaitu yang pertama, mahasiswa mengetahui jenis-jenis antropometri. Kemudian tujuan yang kedua, mahasiswa dapat melakukan pengukuran antropometri. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menginterpretasikan indeks antropometri. Nah, yang pertama, aku mau ngejelasin mengenai pengertian antropometri itu sendiri. Antropometri berasal dari kata antropos dan metros. Antropos artinya tubuh, dan metros artinya ukuran. Secara harfiah, antropometri diartikan ukuran dari tubuh. Definisi antropometri sendiri dari sudut pandang Gizi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan berbagai macam pengukuran, dimensi tubuh, dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Nah, teman-teman, dalam menentukan status gizi seseorang perlu diukur beberapa parameter yang ditentukan. Apa sih parameter itu? Parameter merupakan ukuran tunggal dari tubuh manusia, antara lain seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, dan tebal lemak di bawah kulit. Pengukuran berat badan sangat penting dilakukan dikarenakan berat badan merupakan ukuran antropometri yang paling baik. Mudah terlihat perubahan dalam waktu singkat karena perubahan-perubahan konsumsi makanan. Berat badan digunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik dan status gizi, juga menggambarkan jumlah protein, lemak, karbohidrat, air, dan mineral pada tulang. Kemudian, tinggi badan juga merupakan parameter yang penting dikarenakan tinggi badan merupakan parameter antropometri yang menggambarkan keadaan lalu dan sekarang. Dalam mengukur tinggi badan, digunakan alat mikrotois. Nah, bagaimana sih cara mengukur tinggi badan yang benar? Jadi, cara pengukuran tinggi badan menggunakan mikrotois yaitu dengan menempelkan mikrotois pada dinding yang lurus datar setinggi 2 meter. Kemudian subjek yang akan diukur ketinggian badannya harus berdiri tegak dengan kaki lurus, tumit, pantat, punggung, dan kepala bagian belakang harus menempel pada dinding. Kemudian mikrotois diturunkan sampai rapat pada kepala bagian atas anak, lalu baca angka pada skala yang tampak pada gulungan mikrotois. Angka tersebut menunjukkan tinggi badan seseorang yang diukur. Nah, selanjutnya, dalam pembelajaran antropometri dikenal dengan istilah IMT. Apa itu IMT? IMT merupakan alat sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Dalam kata lain, IMT atau biasa kita sebut dengan indeks massa tubuh merupakan indikator sederhana dari hasil pembagian berat badan dengan kuadrat tinggi badan kilogram per meter kuadrat yang dapat menentukan seberapa besar resiko seseorang dapat terkena penyakit kardiovaskular. Nah, IMT didapat dengan cara membagi berat badan dengan kuadrat dari tinggi badan. Kemudian nilai IMT yang didapat tidak tergantung pada umur dan jenis kelamin tertentu. IMT dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar seseorang dapat terkena resiko penyakit tertentu yang disebabkan karena berat badannya. Berdasarkan kategorinya, WHO mengklasifikasikan IMT menjadi beberapa macam, yaitu underweight, normal range, overweight, and obese. Nah, semakin tinggi nilai indeks massa tubuh merupakan faktor resiko utama terjadinya berbagai macam penyakit. Nah, selanjutnya
Antropometri ini yang notabene merupakan ilmu yang membidangi masalah pengukuran anggota tubuh manusia. Ini memiliki tujuan dan fungsi. Di antaranya yaitu digunakan untuk mengukur ukuran anggota tubuh manusia, kemudian digunakan juga untuk menilai status gizi pada manusia, serta untuk menilai tingkat kesehatan pada manusia. Secara umum, antropometri digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama ada antropometri statis, dan yang kedua ada antropometri dinamis. Apa itu antropometri statis dan juga antropometri dinamis? Jadi seperti ini. Antropometri statis dalam melakukan pengukurannya ini berkaitan dengan dimensi tubuh manusia. Dalam melakukan pengukuran antropometri statis, tubuh manusia yang diukur dalam kondisi diam. Oleh sebab itu, antropometri jenis ini dinamai dengan antropometri statis. Kemudian, antropometri dinamis. Apa itu antropometri dinamis? Antropometri dinamis memungkinkan manusia yang sedang melakukan pengukuran dimensi tubuh untuk bergerak. Hal tersebut dilakukan dengan cara memperhatikan ciri dan kondisi fisik seseorang saat posisi bergerak. Dalam antropometri dinamis terdapat 3 bentuk pengukuran yang ketiganya ini berbeda. Yang pertama, pengukuran jangkauan ruangan yang dibutuhkan saat melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, pengukuran tingkat keterampilan seseorang untuk mengetahui cara kerja atau aktivitas pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, pengukuran variabilitas kerja, yang mana hal tersebut akan didasarkan pada segala aktivitas yang dilakukan. Nah, kembali ke antropometri statis tadi ya. Antropometri statis meliputi tinggi badan, kemudian juga lebar bahu, panjang tangan, lingkar kepala, dan juga kondisi tubuh manusia lainnya yang bisa diukur dalam kondisi diam. Berbanding terbalik dengan antropometri dinamis yang memungkinkan pengukuran pada anggota tubuh dilihat dengan aktivitas gerakannya. Jadi misalkan saja putaran sudut lengan, ya, putaran sudut tangan, kemudian putaran pergelangan kaki, kemudian masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang aku mau ngejelasin gimana cara menimbang berat badan yang benar. Jadi ketika kita melakukan penimbangan berat badan, kita melepaskan semua atribut pada tubuh kita ya. Jadi menggunakan baju yang tidak terlalu tebal dan juga celana yang tidak terlalu tebal. Dan juga seperti sepatu, sandal, jam tangan seperti itu dilepas ya, ditaruhkan tidak dibawa ketika melakukan penimbangan. Kemudian waktu penimbangan yang direkomendasikan itu pada waktu pagi hari. Kenapa? Karena pada waktu pagi hari tubuh kita dalam kondisi normal, dalam artian kita sudah dalam waktu malam hari kita berpuasa ya. Jadi selama itu juga proses pada perut kita, semua makanan sudah diproses, dan pada pagi harinya kita belum mengonsumsi makanan-makanan berat. Jadi beban dari tubuh kita dalam perut kita itu dalam kondisi yang standar atau normal seperti itu. Dan kemudian pada saat penimbangan berat badan, posisi badan lurus, diam, tidak bergerak, dan kemudian lihat hasil angka pada timbangan. Kemudian catat hasilnya untuk pencatatan atau pendokumentasian hasil penimbangan. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan analisis perhitungan hasil pengukuran umur, berat badan, dan juga tinggi badan. Nah, dari semua anggota kelompok yang berjumlah 6 anggota, semuanya mengirimkan data berat badan, tinggi badan, dan juga umur masing-masing setiap anggota. Yang pertama dari Muhammad Ilham Muqarrabin dengan berat badan 62 kg dan juga tinggi badan 165 cm dan umur 19 tahun. Kemudian tinggi badan kuadratnya dikonversikan ke dalam meter persegi, 2,72 meter persegi. Kemudian berat badan per umur, jadi berat badan 62 kg per umurnya 19 tahun.
didapat 3,26. Kemudian selanjutnya tinggi badan per umur, yaitu 165 cm per 19. Hasilnya diketahui 8,68. Selanjutnya untuk berat badan per tinggi badan, jadi 62 kg per 165 cm, maka ditemukan hasilnya 0,37. Selanjutnya dari Upendra Atianta dengan berat badan 85 kg dan juga tinggi badan 175 cm, umur 19 tahun. Tinggi badan perseginya, ya, tinggi badan kuadratnya ini dikonversikan ke meter persegi, jadi 3,06. Kemudian berat badan per umurnya 4,47, tinggi badan per umurnya 9,21. Kemudian berat badan per tinggi badannya 0,48, ya, 85 per 175, temukan 0,48. Kemudian Siska Dewi Nuraini dengan berat badan 60 kg dan juga tinggi badan 161 cm dengan umur 19 tahun, maka ditemukan hasil tinggi badan kuadratnya 2,59 meter persegi. Selanjutnya berat badan per umurnya 3,16, tinggi badan per umur 8,47, dan berat badan per tinggi badannya 0,37. Kemudian Syifa Mubarika Dewi dengan berat badan yang dimiliki 48 kg, tinggi badan 159 cm, dan umur 19 tahun. Kemudian dicari tinggi badan kuadratnya. Ini ketemu 2,53 meter persegi. Kemudian berat badan per umur 2,53, tinggi badan per umurnya 8,37, dan berat badan per tinggi badannya 0,30. Selanjutnya Nova Willy Amalia, berat badan yang dimiliki 45 kg dan juga tinggi badannya 155 cm dengan umur 19 tahun, maka temukan tinggi badan kuadratnya 2,40 meter persegi. Selanjutnya berat badan per umurnya ini ditemukan 2,37 dan tinggi badan per umur 8,16, berat badan per tinggi badan 0,29. Dan yang terakhir Yustianisa Rahmawati dengan berat badan 44 kg, tinggi badan 155 cm, dan umur 19 tahun, maka tinggi badan kuadratnya ditemukan 2,40 meter persegi, berat badan per umurnya 2,31, dan tinggi badan per umurnya 8,16, dan juga yang terakhir berat badan per tinggi badannya 0,28. Nah, teman-teman, ini bisa dilihat proses cara perhitungan dari untuk memperoleh data seperti yang ada pada tabel. Kemudian selanjutnya mengenai perhitungan IMT, indeks massa tubuh. Analisis perhitungan indeks massa tubuh. Jadi setelah semua data diperoleh, maka dilakukan perhitungan IMT kepada semua anggota kelompok. Yang pertama, Muhammad Ilham Muqarrabin, ini dengan indeks massa tubuh, perumusannya berat badan per tinggi badan kuadrat. Ya, jadi 62 dibagi 165 kuadrat. Nah, 165 kuadrat ini dikonversikan ya tadi ke meter persegi. Jadi 62 per 2,72 ini meter persegi. Nah, kemudian ditemukan hasilnya 22,79. Selanjutnya, Upendra Atianta sama juga dicari indeks massa tubuhnya dengan data 85 kg, ya, berat badannya tadi 85 kg, kemudian per 175 kuadrat, ya, jadi 85, ya, dibagi 3,06, ditemukan hasilnya 23,61. Kemudian Siska Dewi Nuraini, IMT-nya 60 kg dibagi 161 cm kuadrat, ya. Sentimeter ini dikonversikan menjadi meter persegi. Nah, 60 dibagi 2,59 meter persegi, hasilnya 23,17. Kemudian Syifa Mubarika Dewi, ya, IMT-nya ini dicari 48 per 159 kuadrat, sama dengan 48 per 2,53, hasilnya 18,97.
Kemudian selanjutnya Nova Willy Amalia, IMT-nya 45 per 155 kuadrat. Ya, ini hasil IMT-nya ini 18,75. Kemudian yang terakhir Yustianisa Rahmawati, indeks massa tubuhnya 44 per 155 kuadrat, ya, 44 per 2,40, maka ditemukan hasil akhir IMT-nya 18,33. Nah, teman-teman, setelah diketahui hasil IMT-nya ini, maka kita golongkan, kita klasifikasikan setiap anggota ini masuk ke dalam kategori IMT yang mana. Nah, jadi teman-teman, klasifikasi IMT itu terbagi menjadi beberapa golongan gitu ya. Nah, jadi IMT yang kurang dari 18,5 itu masuk ke dalam taraf berat kurang. Nah, kemudian yang 18,5 sampai 22,9 itu masuk kategori berat normal. Selanjutnya 23 sampai 25,9 itu masuk ke dalam kategori IMT resiko obesitas. Nah, selanjutnya apabila IMT diketahui berkisar antara 20 sampai 30, itu mulai memasuki kategori IMT obesitas sedang. Nah, selanjutnya apabila lebih dari 30, jadi 30 ke atas, masuk ke dalam kategori obesitas berat. Nah, baik, mari kita klasifikasikan. Nah, jadi setelah tadi melewati proses perhitungan untuk mencari data-data, kemudian data-data sudah didapatkan, maka kita klasifikasikan IMT kita dan teman-teman kita itu masuk ke dalam kategori IMT yang mana. Jadi berdasarkan data pengukuran pada tabel 8.1 dan data perhitungan IMT ya, tadi sudah kita temukan data-datanya. Setiap anak diketahui hasil ya. Hasil bahwasanya pada Muhammad Ilham Muqarrabin berumur 19 tahun dengan berat badan 62 kg dan tinggi badan 165 cm didapat perhitungan IMT sebesar 22,79. Hasil tersebut menunjukkan hasil IMT pada Ilham masuk ke dalam rentang obesitas sedang ya. Nah, ini jadi saya ini obesitas sedang. Kemudian selanjutnya pada Opender Adianta berumur 19 tahun dengan berat badan 85 kg dan tinggi badan 175 cm didapat perhitungan IMT sebesar 23,61. Hasil tersebut menunjukkan hasil IMT pada Upendra masuk ke dalam rentang obesitas sedang. Kemudian pada Siska Dewi Nur Aini berumur 19 tahun dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan 161 cm didapat perhitungan IMT sebesar 23,17. Hasil tersebut menunjukkan hasil IMT pada Siska masuk ke dalam rentang obesitas sedang juga. Kemudian pada Nova Willy Amalia berumur 19 tahun dengan berat badan 45 kg dan tinggi badan 155 cm didapat perhitungan IMT sebesar 18,75. Hasil tersebut menunjukkan hasil IMT pada Nova masuk ke dalam rentang berat badan normal ya. Kemudian pada Yustianisa Rahmawati berumur 19 tahun dengan berat badan 44 kg dan tinggi badan 155 cm didapat perhitungan IMT sebesar 18,33. Hasil tersebut menunjukkan hasil IMT pada Yustianisa masuk ke dalam rentang berat badan normal.